Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial tentang bagaimana cara memelihara alat pemanas air atau yang disebut dengan water heater, yaitu suatu alat digunakan untuk memanaskan air untuk mandi. Mohon teman-teman sekalian disimak dengan baik-baik supaya apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami dengan baik. Ketikkan dulu nak. Nah, baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membuka alat water heater itu, maka untuk menjaga keamanan dari memelihara mesin pemanas air itu, sebelum kita mulai membongkar, maka ada baiknya sambungan pipa yang terhubung ke gas LPG itu dicopot dulu, sehingga kita tidak ada kekhawatiran kalau terjadi kebocoran gas. Nah, ini sudah aman kita copot, jadi kita taruh dulu ke ini shower supaya lebih aman, tidak jatuh atau tidak terganggu kita untuk membuka water heater. Tolong dimatikan dulu. Nah, mulai. Ini kita buka dulu. Bautnya ada dua dengan baut plus. Di atasnya ada dua baut. Kemudian di bawahnya, coba ini kan syuting harus nampak dari agak jauh aja nak, nggak usah dekatnya, agak jauh dikit, jauh lagi. Sudah, matikan dulu. Ya, sudah mulai. Nah, supaya tidak terganggu dalam kita bekerja, maka sambungan yang ke saluran air boleh dibuka dulu. Coba di setting ke ini. Tidak apa-apa. Nah, jadi diputarnya ke arah kiri kalau membuka baut. Kemudian yang sambungan gas, karena sudah dicopot di regulator, tidak perlu lagi dibuka. Dan sambungan dari mesin water heater ke shower juga tidak perlu dibuka. Hanya kita membuka yang tombol pengontrol air dan pengontrol gas. Boleh dimasukkan ke kantong supaya tidak kececer. Harus dinampakkan water heaternya ya, dari agak jauh dikit. Nah, begini. Nah, jadi ada dua kabel. Yang pertama kabel untuk indikator termometer. Kemudian ada kabel satu lagi yang terhubung ke tombol pengontrol panas. Jadi boleh dicopot dulu. Cara mencopotnya, dipencet yang pangkal, dipencet ini ya, dipencet kiri kanan, kemudian ditarik, maka lepaslah. Demikian juga yang ini,
pencet yang pangkal, kemudian ditarik pelan-pelan. Tidak perlu kencang-kencang. Ya, sudah lepas. Maka yang covernya ini boleh disimpan dulu di bawah, tidak apa-apa walaupun dekat dengan gas, karena gasnya sudah dicopot. Nah, demikian. Yang pertama, kita harus tahu dulu komponen-komponen water heater. Tolong agak jauh dikit, harus nampak ya komponen-komponennya di sini. Yang pertama ini disebut modul. Nah, jadi modul itu fungsinya adalah mengontrol arus yang akan mengalir pada mesin water heater. Nah, kemudian juga mengontrol tertutup atau terbukanya keran yang berhubungan dengan gas atau keran dari tabung gas ini. Nah, kemudian ada lagi komponen di dalamnya, ada yang disebut dengan solenoida atau solenoid, yaitu sejenis kumparan yang berfungsi untuk membuka atau menutup saluran gas. Kemudian ada kontrol panas di dalamnya, ya itu untuk mengontrol panas kalau sudah lewat dari yang kita inginkan, misalnya 45 derajat atau 50 derajat atau 60 derajat kelewat panas, maka ini akan mati sendiri sesuai dengan keinginan kita mengontrol berapa derajat. Tapi yang normal adalah maksimum 40 derajat Celcius sebagaimana nanti ditunjuk oleh termometer. Nah, kemudian alat-alat lain, komponen lain adalah ada yang disebut dengan saklar magnet. Bisa dinampakkan sini. Nah, ini saklar magnet, warnanya berbentuk peta sekitar setengah senti kali 2 senti, kemudian ditempelkan ke tiang yang menuju pipa air masuk. Nah, jadi saklar magnet ini juga dikontrol oleh air masuk. Kalau airnya masuk tekanannya tinggi, maka besi yang di dalam pipa air ini tadi akan naik, atau sejenis logam, tapi biasanya bukan besi, tapi dipakai kuningan supaya tidak berkarat. Maka setelah naik, maka sambungan pada saklar magnet ini otomatis tersambung sehingga akan menyebabkan mesin itu hidup. Nah, saya ulang kembali bahwa di dalam pipa saluran air ini sejenis besi tapi dilapisi dengan kuningan supaya tidak berkarat. Jadi bukan kuningan murni. Kalau kuningan murni tentu tidak ditarik oleh magnet. Nah, jadi airnya masuk, maka saklar magnetnya akan terhubung sehingga berfungsilah semua alat-alat yang lain. Maka nanti airnya otomatis akan mengalir dan dalam keadaan gasnya terbuka, sehingga airnya air yang hangat. Kemudian ada lagi komponen ini yang putih ini, 2 buah baterai yang paling besar itu ada 2. Itu kita bisa
membukanya dengan memutar ke kiri dari bawah. Nah, diputar ke kiri dari bawah, maka nanti bisa diambil baterainya. Nah, begini pelan-pelan ditarik yang cantelannya, kemudian dipasang kembali. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau untuk mesin jenis ini, mesin Nikko, itu posisi baterainya begini. Yang negatif ke atas, yang depan, yang positif ke bawah. Yang sebelahnya satu lagi itu sebaliknya. Jadi mudah, gampang kita untuk memasang atau melepaskannya. Jadi kita pasang kembali pelan-pelan, nggak perlu dipaksa, dan diputar kembali ke kanan searah dengan jarum jam. Nah, kemudian untuk kita memelihara alat ini, kita harus mengontrol paling tidak ya 3 bulan atau 4 bulan sekali. Harus kita lihat di dalam apakah alat ini dalam keadaan normal, bersih, tidak ada debu, tidak ada air yang mengganggu jalannya mesin water heater ini. Jadi harus dilihat. Kalau misalnya ada debu di dalamnya, terutama di dekat-dekat komponen ini, maka kita harus bersihkan. Caranya cukup dengan disemprot dengan handuk kecil atau sapu tangan, dilipat 2 supaya keras, dikipas-kipas atau dengan kipas, dikipas-kipas. Nah, sehingga debu-debunya akan hilang, akan keluar dari mesin water heater. Nah, ini adalah cara kita merawat bagian-bagian dalam mesin. Sedangkan untuk saluran pipa air, saluran pipa gas, itu biasanya jarang terjadi kemacetan. Jadi jarang macet akibat ada sesuatu di dalam pipa saluran air atau saluran gas. Nah, karena sudah diprotek sedemikian rupa, misalnya saluran air ini sudah ada saringannya. Saringannya ini di dalam ini ada saringan. Nah, sehingga kalau masuk benda-benda dari air, pompa air yang kotor akan tersaring di sini. Nah, jadi kalau setahun sekali atau 2 tahun sekali boleh kita membukanya. Membukanya bagaimana? Cukup dicongkel, tapi ini dibuka dulu sebaiknya. Mesin water heater ini dibuka dulu, ditaruh ke bawah dulu, jangan begini, susah bukanya. Nah, kalau mau dibuka begini juga bisa, cuman agak sulit. Kita harus melihat ke posisi di bawah, kemudian akan diambil dengan pinset yang runcing, ditarik pelan-pelan, mudah. Nanti akan keluar juga besi pada saklar magnet. Nah, besi atau logam pada saklar magnet, maka dengan penutupnya, dengan klimnya, sehingga tidak mudah jatuh walaupun ini dibuka. Jadi diambil dengan pinset. Nah, tapi ini pun jarang terjadi kemacetan, sangat jarang terjadi. Ini mesin water heater ini sudah setahun, belum pernah ada kemacetan pada pipa saluran air, belum pernah. Nah, cuman yang sering adalah debu-debu, paling debu-debu cukup dikipas-kipas. Nah, kemudian kalau macet, sesuatu tidak berfungsi, tidak keluar airnya dengan air hangat, maka yang perlu dikontrol dulu adalah baterainya. Baterainya dikontrol dulu, jangan yang lain dibuka dulu, tidak perlu. Yang lain agak rawan kalau dibuka, kalau tidak ada keperluan, karena nanti waktu membukanya bisa salah buka atau bisa salah pasang. Jadi yang sering-sering macet adalah baterainya dulu. Baterainya dulu kita lihat apakah voltasenya masih normal, masih
1,5 satu buah. Kalau sudah kurang dari 1,5 arti duanya 3, kurang dari 3 itu sudah boleh diganti baterai. Yang lebih kurang waktu baterai ini adalah sudah 6 bulan. Ini saya sudah pakai setahun, baru 2 kali baterainya dipakai yang baru. Jadi 6 bulan bisa diganti. Nah, kemudian sebaiknya sewaktu mengganti baterai dicek dengan pasti dengan multitester. Nah, nanti ada bagaimana cara kita mengukur dengan multitester berapa voltase baterai, apakah masih normal atau tidak. Ya, sudah stop dulu nak. Ini yang nampak. Ya, jadi kita ukur baterai pada water heater tadi, diukur dengan multitester. Ini tidak susah, tidak sulit. Cara mengukurnya, posisikan multitester itu pada posisi V arus searah. Ada V arus bolak-balik, ada V arus searah atau tegangan searah. Ada angka 200 mili, ada 20, ada 200 dan ada 1000. Untuk mengukur baterai maka posisinya cukup pada 20. Ini multi tester digital, jadi posisikan pada penunjuknya ini pada V20, pada angka 20, maka kita akan mengukurnya. Jadi jangan pada posisi lain, tidak boleh pada posisi mengukur ohmmeter atau mengukur kapasitor, tapi harus pada mengukur tegangan arus searah. Nah, kita ukur, boleh satu persatu dulu kita ukur supaya kelihatan apakah baterai itu ada yang sudah rusak. Nah, tolong didekatkan nak. Nah, itu menunjukkan angka 1,3. Jadi masih bergerak. Ini berarti menunjukkan tidak normal. Tidak normal. Jadi naik turun angkanya. Berarti baterai ini kemungkinan sudah mulai rusak. Kita ukur sampai 2-3 kali untuk memastikan angka yang ditunjuk oleh multitester. Nah, itu angkanya 1,2, 1,1 sampai 1,2. Nah, demikian juga satu baterai yang lain diukur, yang ini merah pada positif, yang hitam pada negatif. Nah, ini terminalnya demikian. Kalau mau dicopot, nah ini pada terminal positif, kemudian ini pada terminal negatif atau COM. Nah, jadi mengukurnya sudah tadi cara mengukurnya, yang positif, yang merah positif. Ini juga menunjukkan angka kurang dari 1,5, 0,8, 0,7. Berarti menunjukkan baterai ini sudah tidak normal lagi, tidak 1,5 lagi, maka sudah bisa diganti dengan baterai yang baru. Nah, kalau kita ukur dua-duanya, cara mengukurnya ya, yang pertama ini kutub positifnya di depan, kemudian sama yang satu lagi ini begini. Nah, diukur begini, itu menunjukkan 1,9, 2,9. Jadi tidak sampai 3 volt. Berarti baterai ini sudah mulai tidak bisa dipakai lagi karena voltasenya sudah berkurang 2,95. Nah, kalau dipakai baterai yang begini, akibatnya nanti yang pertama susah hidup, atau hidup sebentar nanti mati lagi, atau bahkan bisa tidak hidup sama sekali. Nah, sudah nak, tutup dulu.
Nah baiklah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Karena tadi baterai yang diukur sudah berkurang voltasenya, sudah tidak normal 1,5 volt, maka kita ganti dengan baterai yang baru. Sebaiknya baterai yang baru juga sama mereknya dengan yang dipakai semula, supaya kita dapat menghasilkan nanti pada operasionalnya bisa normal atau bisa maksimal. Jadi kita pasang dulu, ini yang kutub positif, yang sedangkan ini negatif. Jadi yang bagian belakang baterai itu, yang negatifnya ke posisi di bawah. Jadi pelan-pelan. Nah, demikian. Kemudian satu lagi, yang depan baterainya yang positif pada posisi yang di bawah. Jadi kebalikannya dengan yang di belakang. Demikian. Kemudian ditutup. Ditutup, penguncinya diputar ke kanan atau searah dengan jarum jam, arah putaran jarum jam. Nah, jadi kalau sudah kita pasang begini, tidak perlu lagi dibuka-buka yang lain, diperiksa-periksa yang lain, karena khawatir nanti salah membuka atau salah kita memasangnya. Nah, kecuali kalau memang sudah dicoba dengan baterai baru, tetap tidak juga menyala, tidak beroperasi dengan baik, maka perlu kita membuka komponen-komponen yang ada di dalam water heater. Artinya berarti ada yang salah pada komponen ini atau ada yang rusak. Nah, jadi kalaupun tidak hidup, yang perlu dibuka dulu adalah saklar magnetnya. Saklar magnet itu lebih rawan rusak daripada yang lain-lainnya. Kalau solenoida ini kontrol panas, kemudian kontrol cahaya, ini biasanya sangat susah rusak, tidak rusak kecuali kalau misalnya terjadi kecelakaan, jatuh mesin misalnya, ini enggak kuat jatuh, itu mungkin rusak. Tapi kalau tidak terjadi kecelakaan yang fatal, maka tidak akan rusak. Nah, kalau saklar magnetnya sudah kita buka, diperiksa nanti. Nah, periksanya mudah, ya cukup ya dihubungkan ini dengan ya begini. Jadi diperiksa ini dengan ohmmeter. Posisi multitester tadi pada ohmmeter pada angka 200. Nah, boleh, atau angka 1000 juga boleh. Kalau masih terhubung dengan ohmmeter, posisi ohmmeter, berarti masih bagus. Nah, kalau terhubung maksudnya bila didekatkan dengan besi yang ada di dalam pipa saluran air. Jadi dibuka semua dulu. Pipa di dalam air ini ada besi di dalam, dibuka, didekatkan dengan saklar magnet. Nah, kalau dicoba dengan ohmmeter, ada dua kabel ini, boleh terbalik ukurnya. Dengan ohmmeter boleh positif negatif terbalik, tidak apa-apa. Nah, bila masih terhubung berarti masih bagus. Nah, jadi itu cara membuka saklar magnet. Jadi ditutup kembali, cukup ceklek, tidak sulit. Nah, kalau kita sudah meyakinkan bahwa tidak ada yang rusak, baterainya sudah diganti baru, maka selanjutnya langsung dipasang kembali. Tutupnya dipasang kembali, tidak perlu dibuka karena rawan ini panas. Kalau nanti terpercik air, bisa terganggu mesinnya atau bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin, pada komponen-komponen water heater. Jadi ditutup kembali, mencobanya ditutup kembali.
Nah, cara menutup kembali ya mudah. Ini tadi kita sudah copot tutupnya, maka kita tutup kembali sesuai dengan kabelnya. Tidak boleh sambungannya itu disambung dengan sambungan yang berbeda. Jadi menandakannya mudah. Ini ada kabel yang satu hitam kuning, maka disambung juga dengan hitam kuning dengan jack hitam kuning. Nah, demikian juga kabel yang hitam biru disambung dengan jack hitam biru pada mesin water heater. Nah, kita sambung dulu yang sebelah kiri biar tidak melintang. Caranya mudah, tinggal dicetek, bunyi tek, berarti sudah tersambung dengan baik. Demikian juga yang satu lagi. Jadi tekan pada kedua pangkal ini. Kalau terbalik kita sambung, biasanya nggak bisa masuk. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau benar katupnya baru bisa masuk. Nah, bunyi tak berarti sudah benar. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang. Kabelnya diusahakan posisinya aman, tidak dekat dengan komponen-komponen yang panas. Yang mudah, pasangnya mudah, tidak sulit. Nah, begini. Nah, kalau sudah terpasang begini, dibaut dulu, jangan dilepaskan. Kalau dilepaskan bisa copot, bisa putus kabelnya. Jadi sambung dulu yang atas, lebih aman kalau disambung dulu yang atas. Diputar dulu dengan tangan, tidak mesti dengan obeng langsung, cukup dengan tangan. Yang satu, kemudian yang satu lagi juga dipasang dengan tangan. Diputar, bautnya diputar ke searah dengan jarum jam. Putar dengan tangan semaksimal mungkin sampai tertahan. Nah, kemudian baru dipasang yang dua lagi yang di bawah. Pasangnya juga mudah. Putar dulu dengan tangan, dengan jari kita pada posisi sudah maksimum, nanti baru dikencangkan lagi dengan pakai obeng. Jadi dikencangkan pakai obeng, nampakkan di obeng ya. Kalau dekat jauhkan, kalau nggak bisa nampak semua jauhkan. Ini sudah kencang. Diputar ke searah dengan jarum jam ke kanan. Kemudian yang bawah ada dua baut juga diputar, arah putaran obengnya juga searah jarum jam. Tidak perlu terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti akan loss atau akan dull. Nah, kemudian kita pasang tombol-tombolnya kembali. Ini kalau untuk mesin Niko, cara pasang tombolnya
mudah. Ini yang besar kiri kanan, yang atas agak kecil, jadi tinggal dimasukkan. Pas sudah ada posisinya pas, dia akan masuk sendiri. Ini kontrol untuk gas, ini kontrol untuk air yang keluar, maksimum atau minimum, low atau high. Kita setel pada posisi high, jadi airnya maksimum. Kemudian kalau tombol gas itu disesuaikan nanti penunjukan termometer berapa derajat yang diinginkan. Sebaiknya pada posisi 40 derajat kalau untuk orang mandi, orang dewasa. Kalau untuk anak kecil ya diusahakan 38 derajat atau 37 derajat sehingga tidak terlalu panas. Ini satu lagi adalah tombol untuk kontrol gas. Kalau sudah pas jadi mudah masuk sendiri. Nah, ini posisinya ada sama, ada winter. Jadi sebaiknya karena kami berada di daerah dingin, di daerah Bengkulu, di Kabupaten Rejang Lebong yang relatif dingin, sering hujan, maka posisinya pada posisi winter supaya gasnya maksimum keluar. Tapi kalau di daerah panas seperti Kota Madia, Bengkulu, Palembang, Sumatera Utara, Medan, Jakarta, Bandung dan sebagainya, Sulawesi barangkali sebagian, Kalimantan, itu daerah panas, maka posisinya harus pada posisi summer, jadi bisa tinggal diputar ke kanan. Kalau ke kiri winter. Nah, demikian Bapak Ibu dan teman-teman cara kita memasang kembali mesin water heater. Nah, jadi kalau sudah selesai pasang mesinnya, tinggal kita menyambung kembali pipa-pipanya. Pipa air sambung lagi ke pipa air, kemudian pipa gas juga disambung lagi ke pipa gas. Nah, begini, ini sambungan air ke pipa air, jangan kita sambung ke pipa gas. Pipa gas itu tidak bisa disambung karena sudah tertutup dengan katupnya tadi pada regulator. Nah, cuma kalau dibuka semua itu jangan terbalik, tapi ada penunjukan di sini yang untuk gas yang mana, yang air yang keluar mana, air masuk mana, jadi gampang untuk memasang atau membukanya. Jadi kita coba lagi pasang gasnya. Nah, ini gas dihubungkan dengan regulator. Nah, regulator tidak perlu yang terlalu mahal, cukup yang biasa-biasa, yang sedang. Yang penting cara pemasangannya benar. Nah, jadi pemasangannya benar, rapat, harus kuat, harus rapi, sehingga tidak ada kebocoran gas. Nah, sering terjadi regulator ini juga macet. Nah, mungkin macetnya karena posisi katup di dalam regulator ini terganggu. Nah, terganggu sehingga tertutup. Pas dibuka keran regulator juga masih tertutup. Nah, cara ininya merawatnya, cara menyerpisnya ya dibuka dulu ini penguncinya, klimnya dibuka dulu. Nah, tinggal dicopot pelan-pelan, putar kiri kanan pelan-pelan. Nah, sampai ditarik pelan-pelan. Kalau sudah tercopot maka bisa ditiup, pakai pompa boleh, pakai mulut juga boleh ditiup. Di sini nanti akan normal kembali, dan nanti setelah itu bisa diteteskan sedikit oli yang cair atau minyak goreng juga boleh.
Jadi tetes atau disemprot supaya katupnya itu bisa tidak terkunci pada saat gasnya dibuka. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara kita merawat regulator. Jadi regulator juga harus dipastikan dalam keadaan normal. Kalau mesin water heaternya bagus, regulatornya tidak mengalir gas, maka sama saja tidak juga bisa berfungsi mesin water heaternya. Karena mesin water heater ini semuanya otomatis, walaupun mereknya merek yang biasa-biasa, merek Niko, harganya murah. Kenapa saya mencontohkan merek Niko padahal masih ada merek-merek yang lain? Karena yang pertama, merek Niko ini produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri walaupun lisensi atau komponennya sebagian dari luar negeri. Jadi kita membiasakan diri menggunakan produksi dalam negeri dengan kualitas yang cukup bagus. Sudah setahun belum merusak. Nah, kemudian paling hanya menggantikan baterai 6 bulan sekali. Nah, demikian Bapak Ibu, kenapa kita memilih merek Niko, harganya murah. Harganya tidak sampai dengan 1 juta, sudah termasuk regulator, pipa gas, kemudian pipa air, shower, dan tabung gas. Boleh dipakai tabung gas yang kecil. Nah, sekarang kita pasang dulu regulatornya. Dinampakkan ini ya, pasang regulator. Nah, jadi pasang regulator. Ini sudah dibuat sedemikian rupa biar nggak kena air. Nah, setelah dipasang begini, agak-agak ini sedikit diputar posisi yang normal, yang stabil. Boleh ditekan sedikit, kemudian diputar kerannya searah dengan jarum jam. Nah, sudah yakin kita tidak ada kebocoran, tidak ada bunyi kebocoran gas, maka berarti sudah benar pemasangan regulator pada tabung gas. Jadi tabung gas ini direkomendasikan tabung gas yang kecil. Artinya untuk siapapun, untuk kelas ekonomi manapun bisa dipakai. Jadi tidak perlu harus tabung gas yang besar. Ini juga berfungsi dengan baik karena water heater ini berfungsi pada tekanan gas yang relatif rendah. Demikian juga pada tekanan air yang relatif rendah. Nah, cuma harus pakai pompa air. Kalau air ledeng, biasanya kalau siang-siang hari banyak masyarakat sedang menggunakan air ledeng, sehingga tidak bisa membuka keran pada gas. Tekanannya kecil maksudnya. Tapi kalau pada malam hari dengan menggunakan disambung dengan air ledeng pun bisa juga berfungsi water heater dengan baik. Nah, kita coba dulu nanti apakah sudah benar pemasangan kita dalam merawat mesin water heater. Kita sambung satu lagi. Ini sambungan untuk air, sumber air. Cara memasangnya yang mudah, ini tinggal pasang, tapi tidak ada yang copot komponen di dalam. Jadi harus ditengok, jangan ada yang jatuh. Karet pelapis anti bocor. Ya, putarnya searah jarum jam. Nah, kemudian sebelum kita mencoba menghidupkan mesin water heater ini, posisi saklar hidup mati itu masih dalam posisi mati. Jadi jangan dihidupkan dulu untuk menjaga keamanan. Nah, kemudian kalau sudah kita selesai mandi, posisinya juga dalam keadaan mati, saklarnya off, sehingga pemakaian baterainya
bisa bertahan lama, tidak boros maksudnya. Jadi selesai mandi, airnya mau dimatikan, maka saklarnya dimatikan juga. Nah, itu cara mengoperasikan mesin water heater. Sedangkan gas tidak perlu dibuka atau dicopot walaupun sudah selesai kita mandi, kecuali kalau dalam keadaan tidak normal, ada kebocoran, maka diperbaiki dulu. Kalau normal berarti tidak perlu dibuka gasnya. Nah, sekarang kita coba untuk menghidupkan mesin water heater yang baterainya baru. Jadi kerannya dibuka dulu dari posisi shower. Sudah matikan, hidupkan. Nah, ini sudah dihidupkan mesin samyonya. Airnya ini masih dingin karena saklarnya, nampakkan di sini, karena saklarnya belum dihidupkan, jadi airnya ini masih dingin. Jadi kita baru mau mencoba untuk menghidupkan mesin water heater. Jadi saklarnya di on kan. Nampakkan ke sini suhunya. Jadi dibesarkan sedikit. Nah, suhunya sudah naik. Nah, nampakkan ke sini. Itu sudah 30 derajat, 38 derajat. Nampak jelas ya, jelas ininya. Nah, sudah 39 derajat, maka kita berarti sudah bisa menggunakan mesin pemanas air ini. Ya, nampak kan sih. Nah, ini sudah hangat, airnya sudah hangat, sudah 40 derajat. Nah, berarti sudah normal kembali. Matikan sementara aja. Sudah. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, cara merawat mesin water heater, mesin pemanas air untuk mandi, dan ini sudah berjalan dengan baik, sudah normal. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memesan mesin water heater lewat kami, bisa menghubungi kami nomor HP 0852 6745 0018. Demikian tutorial saya tentang bagaimana cara merawat mesin water heater yang terutama kita menggunakan merek Miko yang harga murah tapi kualitasnya cukup bagus. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton atau mengamati atau mengikuti tutorial kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau perlakuan cara kami memperagakan ini ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, nanti